of lies to make me look good. I'm just gonna tell you what happened. Berlatar di pinggiran kota New York, kisah akan berfokus pada Yuri Orlov, seorang pria cerdas yang dapat memahami dan mempelajari sesuatu dengan sangat cepat, tapi nasibnya kurang beruntung. Si Yuri ini pinter, tapi masih kalah dengan sistem. Uang negara yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat unik dan langka, malah dipakai oknum pejabat untuk foya-foya. Bukannya dipakai untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mensejahterakan rakyat supaya hidup lebih layak, lah ini malah dipakai untuk khianat. Bahan bakar yang harganya lebih mahal malah dioplos dengan yang biasa. Tahu gitu mah beli yang murah aja kalau kualitas sama mah. Anjing emang. Ini kita lagi ngobrolin negara fiktif loh ya, di dalam film, bukan kenyataan. Kalau negara kita mah sangat aman dan sejahtera sekali. For the first 20-odd years of my life, Little Odessa was to me what it is to the Q train. Kebetulan saat ini Yuri baru saja dipecat dari pekerjaannya dan mau tidak mau harus mencari uang dengan ikut bekerja di restoran milik ibu kandung dan ayah tirinya, di mana Yuri juga memiliki adik angkat bernama Vitali yang kebetulan menjadi koki di restoran ini. You go to temple more than the rabbi. Don't forget to check the specials at the palace. Growing up in Little Odessa, murder... Saat Yuri sedang mengantar pesanan makanan kepada seorang pengusaha, tiba-tiba saja ada gerombolan bersenjata yang bermaksud membunuh si pengusaha, tetapi... Dari insiden penembakan yang seumur-umur baru Yuri alami itu, ia pun jadi sadar bahwa kebutuhan dasar manusia bukan hanya tentang makan saja, tetapi ada hal lain yang lebih sering terjadi, yaitu kekerasan. Sehingga dari situ Yuri pun mulai bisnis jual beli senjata ilegal dengan memanfaatkan salah satu kenalan ayah tirinya yang biasa menjual senjata dari luar. My contact at synagogue landed me my first Israeli-made Uzi submachine. Senjata pertama yang Yuri jual adalah jenis senjata Uzi yang mungkin sudah tidak asing di telinga para player FF dan PUBG, di mana transaksi pertama Yuri cukup menguras energi karena sang pembeli sempat menodongkan pistol ke bebenguk Yuri yang hal itu cukup membuat jantungnya berdetak kencang serasa kayak mau mati. For smuggling contraband and a video camera was his bazooka. Yuri tak sengaja menemukan satu peluru yang tergeletak di atas kasur dan menjadikannya sebagai gantungan kalung. Dengan profit awal yang cukup menjanjikan, Yuri ingin memperbesar jaringan bisnisnya supaya bisa lebih cuan. Yang karena tak bisa melakukannya sendiri, Yuri pun mengajak Vitali untuk menjadi partner dalam bisnis barunya ini. Stinks in here. I made the first sale. I need a partner. Vitali sempat menolak tawaran itu setelah mengetahui jika bisnis yang sedang digeluti oleh kakak angkatnya adalah ilegal dan bermain di pasar gelap. Namun karena tidak ingin mengecewakan Yuri yang sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri, Vitali pun menerima ajakan tersebut. Langkah awal yang sangat penting dalam mengembangkan suatu bisnis tentu saja adalah relasi. Yuri pun mendatangi acara pameran pesawat tempur yang pastinya dihadiri oleh orang-orang dari militer, termasuk para penjual senjata api terkemuka. Salah satunya adalah Simon, tidak pakai tok, sosok penjual senjata api terkenal yang sudah puluhan tahun berbisnis dalam dunia ini. Mr. Weiss, it's okay, they're talking. May I help? Yes, a mutual friend. Saat Yuri dengan sopan dan penuh pengharapan mengajukan tawaran perkenalan, Simon dengan ketusnya berkata jika bisnis seperti ini bukan untuk amatiran yang baru mulai, sehingga bullets change governments far surer than you're in the wrong place, my young friend. Sejak pertemuannya dengan Simon di hari itulah, Yuri justru malah semakin semangat mencari celah kesempatan untuk bisa masuk lebih dalam. Setelah berbulan-bulan melakukan survei dan bertemu dengan banyak orang, Yuri akhirnya punya relasi yang cukup kuat, yaitu seorang jenderal militer Amerika Serikat yang sedang butuh modal untuk biaya perang pribadinya. When the United States leaves a war zone, dengan skill congor dan bahasa yang Yuri kuasai, ia berhasil mendapatkan pelanggan yang menginginkan senjata api bekas dengan harga murah tapi berkualitas. Dengan segudang penuh senjata bekas perang yang sudah tidak terpakai, Yuri menghasilkan pundi-pundi cuan meski hanya kebagian sedikit karena harus disetorkan kepada Bapak Jenderal. and some of the brass, like Lieutenant Colonel Southern, needed private wars. Good to make your acquaintance.
What do you want to do? Go more legit? No, more illegal. Sejak perkenalannya dengan Bapak Jenderal, Yuri pun semakin merajalela mencari pelanggan dari berbagai penjuru dunia, sampai akhirnya ia menghasilkan uang yang sangat besar, bahkan memiliki markas rahasia sendiri untuk menyimpan berbagai perlengkapan seperti paspor, visa, dan lain sebagainya, yang serta beberapa koleksi senjata di dalam markas kontainer rahasianya tersebut. Depending on who I was that day and the region of the world I was visiting. Suatu hari ketika Yuri sedang mengantar senjata menggunakan kapal kontainer, ia tiba-tiba ditelepon oleh anteknya terkait agen Interpol yang sudah mencium pergerakan Yuri yang mencurigakan. Di tengah kepanikan itu, Yuri tetap bisa berpikir jernih dengan bertanya apa nama kapal kontainer yang masih terdaftar dalam data. Si antek pun berkata, Kono, K-E-O-N-O. Sehingga tanpa buang waktu, Yuri langsung memerintahkan krunya untuk mengganti nama kapal dengan nama yang sudah disebutkan tadi. Kono, K-O-N-O. Dan inilah Jack Palantine, agen Interpol yang dikenal jujur dan anti suap. Itulah sebabnya kenapa Yuri sangat kerepotan akan kedatangan aparat yang satu ini. Setelah memastikan nama Kono sesuai dengan database yang ada di kantor pusat, Jack pun langsung menghentikan kegiatan rajianya dan sempat membuka satu kontainer berisi penuh dengan kentang yang padahal isinya adalah senjata api yang sedang mereka cari. Beralih ke hari lain ketika Yuri mendapat pelanggan yang merupakan bos mafia yang sedang butuh pistol dengan spesifikasi khusus yang karena si bos tidak memiliki uang tunai, ia pun membayarnya dengan narkoba jenis bubuk seberat 6 kg yang sempat ditolak hingga terjadi sedikit kesalahpahaman meski akhirnya Yuri dan Vitali berhasil pulang dengan selamat. Is never get shot with your own merchandise. Sesampainya di hotel setempat, ketika Yuri sedang menyiapkan media untuk menyembunyikan narkoba tersebut, ia menyadari ada 1 kilogram yang hilang, yang pastinya sudah digubug oleh si jangkar kehed Vitali. Selama 12 hari lamanya, Yuri mencari sang adik yang pergi tanpa pamit, dan akhirnya ia ditemukan sedang berada di salah satu kamar asrama wanita, menikmati narkobanya sendirian, dan hanya menyisakan 150 gram dari 1 kilogram barang yang ia bawa. We're gonna get you. Come on. Karena Vitali sudah kecanduan parah, Yuri pun langsung membawanya pulang ke kampung halaman untuk dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Di mana saat Yuri sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, ia tak sengaja melihat foto wajah model terkenal yang sudah lama ia idam-idamkan, sehingga dengan uang banyak yang Yuri miliki sekarang, tak sulit untuk dirinya membooking sebuah hotel hanya untuk dirinya sendiri agar bisa PDKT dengan si model yang sengaja ia panggil. Eva Fontaine. Yuri Orlov. Tak hanya itu saja, Yuri bahkan menyewa sebuah pesawat jet rentalan lengkap dengan nama belakangnya Orlov, sehingga si model yang memiliki nama Eva pun semakin jatuh cinta hingga mereka berdua resmi berumah tangga. 2 tahun berlalu, Yuri dan Eva pun dikaruniai anak laki-laki yang saat ini baru bisa jalan, di mana Yuri sendiri sedang sangat bahagia sekali melihat berita tentang Uni Soviet yang mengakhiri Perang Dingin pada tahun 1989. Kenapa Yuri sangat senang? Ya, bagaimana tidak? Ketika militer Uni Soviet berhenti perang, maka akan ada banyak sekali senjata api yang tak terpakai, sehingga itu jadi celah kesempatan untuk Yuri menghasilkan pundi-pundi cuan. Your son is walking. That's incredible, honey. Tak buang waktu, Yuri langsung terbang ke Uni Soviet dan bertemu dengan seorang mayor jenderal bernama Dmitri yang dengan sedikit lobi-lobi dan iming-iming cuan yang melimpah, Yuri berhasil membuat Jenderal Dmitri tertarik sehingga Those 45 years. Dan inilah gudang raksasa berisikan senjata api bernama Kalashnikov atau lebih kita kenal dengan nama AK-47 yang jumlahnya ada sekitar 40.000 unit. Tak hanya itu saja, Jenderal Dmitri juga menunjukkan ratusan tank militer yang disusun berbaris lengkap dengan pesawat tempur militer yang sama sekali belum pernah dipakai.
built for a war with America that never happened, to fire a shot in anger. Saat Yuri sedang menghubungi para pembeli yang berasal dari berbagai negeri, muncullah seseorang yang tidak diduga-duga kemunculannya, yakni Simon, sang pebisnis yang dulu sempat menghina dan merendahkan Yuri di acara pameran. Mengetahui Yuri sudah lebih dulu membuat kesepakatan dengan Jenderal Dimitri, membuat Simon ingin menawarkan kerjasama agar bisa ikut jualan juga. Namun tampaknya Yuri masih kesal atas kejadian waktu itu dan menolak mentah-mentah tawaran si Simon tersebut. I'm just not good enough for you now. Bagi yang belum tahu, penamaan AK-47 pada senjata yang sedang Yuri pegang ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Avtomat Kalashnikova pada tahun 1947. Senjata ini adalah senapan ringan paling populer di dunia, desain elegan dengan lapisan baja dan kayu, tidak mudah rusak, kokoh, bertekanan tinggi, sehingga Yuri sudah bisa melihat berapa banyak uang yang akan ia dapatkan dari semua ini. Child can use it, and they do. The Soviets put to the end of the Cold War the Kalashnikov. After that comes vodka, caviar. Beberapa bulan setelah penjualan AK-47 lancar, Yuri pun mulai menjual barang-barang besar seperti tank, helikopter, pesawat tempur. Namun, terjadi masalah ketika si agen Interpol Jack Palantine kembali ikut campur yang membuat Yuri harus putar otak dengan menyuruh seorang pemuda untuk melucuti persenjataan dan amunisi pada pesawat tempur tersebut. Yuri Orlov. Alhasil, saat Jack datang, ia tidak bisa langsung menangkap Yuri karena tidak adanya bukti. Loh, kok bisa? Ya, Yuri sengaja mengirim pesawat dan amunisinya secara terpisah ke alamat yang berbeda karena sesuai peraturan internasional yang tertera dalam undang-undang, pengiriman pesawat komersil, amunisi, rudal, dan lain sebagainya itu diperbolehkan dengan syarat harus ada kelengkapan surat izinnya. To a different client at a different address. Respect the rule of law. I couldn't prove it. And he was the rarest breed of law enforcement officer. The type who knew I was breaking the law. Beberapa waktu berlalu setelah Yuri dan Dimitri menjadi mitra yang baik dan menghasilkan banyak sekali uang, Simon kembali datang untuk melakukan penawaran kerjasama. Tetapi Dimitri yang sudah kameme terhadap Yuri pun bersikap loyal dengan langsung mengusir Simon dari hadapannya. What was he doing here? He's hoping to beat you up. Sebagai hadiah persahabatan, Yuri pun memberikan hadiah berupa mobil mahal kepada Dimitri yang tepat saat beliau akan mengendarainya, tiba-tiba ya, Simon tampaknya sudah meletakkan alat peledak di dalam mobil yang sebenarnya dimaksudkan untuk membunuh Yuri, tapi malah Jenderal Dimitri yang kena. Dengan fakta bahwa Jenderal Dimitri sudah mati, kini Yuri mau tidak mau harus pulang ke Amerika dan kembali bermitra dengan sosok jenderal yang masih misterius. Arms were stolen and resold from Ukraine alone. 3 bulan berlalu, kini Yuri mengincar pasar Afrika yang pada saat itu sering sekali terjadi atau terlibat perang saudara, di mana Yuri dihampiri oleh seorang pemuda ugal-ugalan bernama Junior. Ini bebenguknya yang mengatakan jika ayahnya berminat untuk berbisnis dengan si Yuri ini. He'd gotten a reputation for 7 years civil war has been described. Sums up Andy for me. Dan inilah ayah Junior, Bapak Presiden Afrika bernama Presiden Andi yang dikenal kejam dan tak berperi kemanusiaan, di mana saat Presiden Andi sedang mencoba pistolnya, salah satu anak buahnya malah sibuk menggoda perempuan sehingga... On the other hand, if you are looking for additional gun, there is no substitute. It will never jam. Why'd you do that? What did you say? Dikira teriak karena kaget dengan pembunuhan barusan, Yuri ternyata teriak hanya karena pistol jualannya sudah dipakai menembak 1 kali, yang berarti Presiden mau tidak mau harus membelinya karena sudah kepalang dipakai. Melihat sosok Yuri yang sangat profesional tanpa memperdulikan kemanusiaan, membuat Presiden Andi menjadi suka dan langsung menyetujui tawaran kerjasama bisnis ini. You know, I think you and I. Setelah mengobrol panjang lebar, Presiden Andi pun jujur tentang kondisi ekonomi negaranya yang tidak sekaya negara lain. Ia dengan terang-terangan mengaku tidak bisa membayar dengan uang tunai, tetapi Afrika punya sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu sebuah batu
bukan batu sembarangan, batu berlian yang pada kala itu dijuluki sebagai blood diamond atau berlian berdarah, saking langka dan mahalnya batu itu di pasaran. Conflict diamonds are a common currency in West Africa, also referred to as blood diamonds, since bloodshed. Dalam waktu singkat, Yuri pun pulang ke Amerika dengan nominal kekayaan yang tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa dihitung lagi lah. Namun demi meminimalisir kecurigaan, gaya hidup Yuri tidak terlalu mencolok. Ia hanya membeli beberapa lukisan bersejarah dengan nilai fantastis seharga ratusan miliar rupiah kalau dirupiahin mah, hanya demi untuk menyenangkan Eva istrinya. That was the dealer on the phone. I just sold my freaking That's fantastic! Who bought it? It's someone important. Tak lama, muncullah Vitali si adik yang sekarang hidupnya gimana ya, agak kacau lah setelah lepas dari kecanduan narkoba teh. Bahkan untuk keluar dan jajan bareng pacar, Vitali masih suka minta uang kepada kakak tersayangnya ini. Saat Yuri sedang berada di markas kontainer rahasianya, Eva pun menelepon terkait beberapa petugas Interpol yang mencarinya. Ya, itu adalah Jack Valentine bersama timnya yang benar-benar melakukan penyelidikan lebih dalam tentang sosok si Yuri, sampai akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk berupa keterangan yang menegaskan jika saat ini Yuri memiliki pesawat pribadi yang jumlahnya tidak elem-elem. Ya, Yuri tidak hanya punya 1, 2, atau 3 pesawat pribadi, melainkan seluruh armada untuk ia diperjualbelikan dan kadang-kadang dipakai sendiri. Sesuai judul film ini, yaitu Lord War alias Perang Dewa, Yuri adalah sosok War of Road-nya atau alias Dewa Perangnya. Karena secara teknis, Yuri memiliki peran penting dalam terjadinya perang di masa itu. Charlie Echo India. Dan ya, saat Yuri sedang mengantar pasokan senjata api untuk Presiden Andi, Yuri mendapat masalah ketika Jack bekerja sama dengan Departemen Pengawasan Udara Internasional untuk menangkapnya. Yang karena si Jenderal Misterius saat ini sedang sibuk dan tidak bisa membantu, Yuri terpaksa memakai cara ekstrim agar tidak tertangkap, yaitu tak lama setelah pesawat mendarat darurat di wilayah perkampungan Afrika, kedua pilot pun kabur karena tak ingin berurusan dengan kepolisian internasional, di mana Yuri kembali memutar otak untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada di dalam pesawat dengan cara menawari warga lokal yang ada di sekitar untuk mengambil semua senjata api tersebut secara gratis. Happy times, come on, help yourselves. Sure, having fun now, huh? Happy to sure got it. Alhasil, ketika Jack datang, tak ada barang bukti yang ditemukan, sehingga Yuri lagi-lagi bisa bebas dari tangkapan. Setelah berkali-kali gagal menangkap Yuri, Jack pun mulai sadar jika dirinya tidak punya kuasa untuk bisa menghentikan kejahatan seseorang. Namun, ada satu peringatan yang Jack ucapkan untuk jadi bahan renungan Yuri, yaitu sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia ngawadul, pasti suatu saat akan ketuan juga. Itu hanya masalah waktu, bro. Selesai dengan Jack, Yuri pun langsung pergi ke penginapannya yang ada di Afrika tepat saat ada Presiden Andi sedang menyandra Simon yang ketahuan ingin merebut posisi Yuri sebagai mitra dalam bisnis mereka. Presiden Andi yang sudah menyukai kepribadian Yuri pun sengaja membawakan Simon sebagai hadiah untuk Yuri bisa mengeksekusinya di tempat. To kill him. Meskipun Simon orangnya julid dan sudah tega membunuh Jenderal Dimitri, Yuri tetap tidak kuasa jika harus membunuhnya dengan tangan sendiri, sehingga Presiden Andi pun ikut memegangi pistolnya agar Yuri tidak terlalu merasa bersalah. Will be. But I don't think that you do.
Meskipun Yuri penjual senjata, bukan berarti ia malaikat pencabut nyawa, karena ini adalah pembunuhan pertama kali dalam hidupnya. Yuri yang penuh penyesalan pun minum sampai babuk dan mengalami tekanan psikologis yang cukup mengganggu pikirannya. Doing a lot of cocaine in West Africa. Us the white man. Di saat yang sama di rumah, Eva kedatangan tamu yang tiada lain adalah Jack Valentine yang kini semakin berani untuk membongkar apa pekerjaan asli suaminya. Setelah dijelaskan tentang berbagai hal, Eva akhirnya mau mengerti. Sehingga ketika Yuri pulang ke rumah, Eva langsung memohon agar Yuri berhenti dari pekerjaan ilegalnya. Sempat marah dan membentak, Yuri akhirnya nurut karena itu adalah permintaan dari istri tercintanya. Selama 6 bulan lamanya, Yuri pun beralih dari bisnis senjata ke bisnis jual beli kayu dalam skala besar. Hal itu ia lakukan demi janjinya kepada sang istri tercinta, sehingga Jack dan tim pun menghentikan penyelidikan setelah tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Still, I'd promised Eva. Ketika semuanya sudah berjalan normal sesuai aturan, datanglah masalah besar yang akan membawa Yuri kembali ke pasar gelap. Ya, itu adalah Presiden Andy dan putranya Junior yang sengaja datang ke Amerika hanya untuk menemui Yuri seorang. Well, I was beginning to wonder whether that was still your profession. At the United Nations. So at the same time you thought you'd drop it on your arms? Seperti yang tidak bisa Anda tebak, kedatangan Presiden Andy dan Junior ke sini adalah untuk meminta pasokan senjata api lagi demi untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Afrika yang dengan iming-iming berlian ukuran besar yang nilainya sangat fantastis. Yuri pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tak lama setelah presiden dan putranya pergi, Yuri langsung pergi ke markas kontainernya untuk mempersiapkan semua keperluan tanpa sadar jika Eva istrinya mengikuti dari belakang demi memastikan suaminya tidak kembali lagi ke jalan yang salah. Tak ingin melakukan pekerjaan ini sendirian, Yuri pun mengajak Vitali adiknya sekalian ingin memberinya kesempatan agar punya duit hasil sendiri, di mana Vitali langsung menyetujuinya dan mereka berdua pun meluncur ke Afrika di hari yang sama. Tiba di Bandara Afrika, Presiden Andy pun baru memberitahu bahwa pasokan senjata kali ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk sahabatnya yang ada di wilayah barat, di mana Junior diutus untuk menjadi pendamping yang akan menemani mereka berdua sampai di tempat tujuan. Federation of War Suppressors in the last... Tiba di lokasi dengan membawa 2 buah truk berisi ratusan AK-47, Yuri pun langsung melakukan transaksi dengan ketua di sana, di mana Vitali harus menyaksikan momen mengerikan ketika wanita dan anak-anak dihabisi dengan keji oleh pasukan dari kelompok ini. Tak setuju senjata mereka dijual kepada orang yang tak punya moral, Vitali pun memujuk kakaknya untuk membatalkan transaksi ini. Namun Yuri tetap fokus pada rencana dan terus melanjutkan negosiasinya. 1,200 grenades. Confused. I beg your pardon. Dan sungguh, betapa keras kepalanya Vitali saat ia membongkar satu peti granat untuk dihancurkan, di mana aksi itu tak sengaja diketahui oleh Junior yang berada di belakang, sehingga... Step away. Ya, saat Junior mati dihantam linggis, Vitali pun melemparkan granat ke dalam salah satu truk. Alih-alih melarikan diri dari sana, si ketua dan pasukan pun langsung melepaskan tembakan dan inilah yang terjadi. Vitali pun tewas secara mengenaskan dengan transaksi yang tetap dilanjutkan dengan sisa satu truk yang masih ada. Kerja sama bisnis Yuri dengan Presiden Andy pun terputus setelah insiden kematian Junior yang tidak disengaja. Bahkan atas insiden itu, Yuri pun harus bermasalah dengan pihak bandara ketika ia membawa jasad Vitali di dalam peti mati, yang pada akhirnya status Yuri pun ditetapkan sebagai tersangka setelah ada temuan berupa peluru ilegal di dalam jasadnya. Yuri Orlov.
Setelah sekian lama, Jack Valentine akhirnya berhasil menangkap Yuri secara sempurna. Semua bukti sudah jelas dan tidak ada bantahan. Namun, kebahagiaan Jack tampaknya harus berlangsung singkat ketika ia tidak sadar adanya sosok di balik Yuri yang menjadi backingannya yang pangkatnya jauh lebih tinggi, yaitu Soon there's going to be a knock on that door and you will be called outside. In the hall, there will be a man who outranks you. First, he'll compliment you. Ya, itu adalah sosok Jenderal Amerika Serikat yang menjadi backingan Yuri selama ini. Sehingga dengan semua effort yang sudah Jack berikan untuk negara, ia berhak mendapat ucapan terima kasih langsung dari Bapak Jenderal berikut kenaikan jabatan. Tetapi Yuri harus tetap dibebaskan karena ia adalah aset negara yang paling diandalkan dan paling menghasilkan cuan dibandingkan yang lain. Pleasure doing business with you. I know that just because they needed me that and make me a scapegoat the next. Setelah semua yang sudah dilaluinya, Yuri akhirnya kembali tetap dalam passionnya sebagai pemasok senjata. Ini adalah bagaimana cara ia bertahan hidup, karena di tengah orang-orang yang sibuk saling bunuh satu sama lain, Yuri berada di zona cuan yang 100% akan selalu mendapat keuntungan. That's the secret to survival. Never go to war. Tamat, ending yang cukup membagongkan.